وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab fiqh al-asma al-husna, masih di permasalahan atau masih di pembahasan tentang al-khaliq dan al-khallaq, di akhir pembahasan al-khaliq dan al-khallaq, yang kemudian kita akan menuju pembahasan insyaallah al-khaliq, al-bari, al-musawwir insyaallah taala. Kita mulai dari firman Allah azza wa jalla, surat Ar-Rum ayat ke-40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan empat perbuatan Allah Ta'ala kepada kita semua, baik itu perbuatan di masa lampau ataupun yang akan datang. Kata Allah Azza wa Jalla, Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqakum, menciptakan kalian, yaitu kalian insan. Khalaqakum di sini menetapkan sifat perbuatan khalq, penciptaan. Kemudian kronologi setelahnya ada thumma, menunjukkan tartib. Kemudian razaqakum, memberi rezeki pada kalian. Ini yang kedua, perbuatan Allah Ta'ala yang kedua terhadap kita, yaitu perbuatan razq, yaitu memberikan rezeki. Dan ini keniscayaan. Apa yang Allah ciptakan dari makhluk hidup, pasti Allah Ta'ala berikan rezeki. Itu pasti. Thumma razaqakum. Taib, kepastian yang ketiga yang belum kita hadapi, thumma yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Ini juga perbuatan Allah, imatah, yang maha mematikan. Kemudian kepastian berikutnya setelah kematian yaitu thumma yuhyikum, yaitu kehidupan kembali. Yang dimaksud di sini adalah kehidupan alam akhirat. Thumma yuhyikum,
Kemudian dia menghidupkan kalian, karena ini menetapkan sifat ihya, yaitu menghidupkan, maha menghidupkan. Maka di penggalan ayat ini ada 4 sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan masyiah atau kehendak Allah Azza wa Jalla, yaitu khalq, razq, imatah, dan ihya. Dan keempat ini dengan adanya connecting thumma, konektornya thumma, penyambungnya itu thumma, maka ini menunjukkan tartib, yaitu urutan. Ketika Al-Quran menyebutkan suatu urutan, maka itu menjadi sunnatullah dan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Maka khalas, seperti itu akan berjalan, seperti itu, tidak akan berubah. Tidak akan terjadi perubahan atau pengecualian terhadap insan. Pasti diawali dengan penciptaan. Berikutnya yaitu rezeki. Dan tidak akan terhenti di situ. Rezeki selesai, yaitu enggak ada lagi step berikutnya, enggak. Pasti ada yang namanya mematikan. Pasti kemudian setelah dimatikan akan ada dihidupkan lagi. Itu keniscayaan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan segala kalamnya dan maha benar atas segala kalamnya. 2 sifat perbuatan pertama yang disebutkan, 2 yang pertama disebutkan dengan fi'il madhi yang menunjukkan itu past tense. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu past tense atau berkaitan dengan past, yaitu sesuatu yang lampau. Kemudian di berikutnya 2 terakhir yumitukum dan yuhyikum dengan fi'il mudhari', yaitu menunjukkan imma dia continuous tense, sedang, atau future tense, ya, yaitu masa depan. Karena fi'il mudhari' itu bisa berkaitan dengan hadir atau mustaqbal. Hadir itu kekinian, mustaqbal itu masa depan. Nah, kita ini mukhatabun, kita ini adalah orang-orang yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran. Kita tadabburi Allahul ladzi khalaqakum. Sudahkah Allah menciptakan kita? Telah menciptakan kita. Thumma razaqakum. Kemudian Allah rezekikan kalian. Allah telah merezekikan kita. Dan saat ini sedang merezekikan kita. Tapi bukankah razaqakum di sini dia fi'il madhi menunjukkan lampau? Iya, telah merezekikan kita, dan sampai saat ini pun Allah merezekikan kita. Di antara rezeki Allah Azza wa Jalla adalah kita masih bisa punya kehidupan sekarang, bisa bernafas, bisa menuntut ilmu. Dan ini dengan di statementkan dengan fi'il madhi, dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu memang untuk masa lampau biasanya. Tetapi ketika fi'il madhi itu kadang untuk masa sekarang atau masa depan, itu menunjukkan tahqiq, pastinya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Zulzilat ini fi'il madhi. Jika digoncangkan bumi, ini menunjukkan pasti tergoncang suatu saat, karena ini berkaitan dengan masa depan. Tapi dengan lafal zulzilat, yaitu dengan kata yang menunjukkan masa lampau, yang artinya ini pasti terjadi. Taib, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum, itu step kedua. Yang belum terjadi saat ini pada kita adalah maut dan kemudian ihya. Karena itu nanti masa depan kita. Thumma yumitukum. Jadi tidak hanya terputus di thumma razaqakum selesai nasib manusia, tidak, melainkan pasti ada thumma yumitukum. Ini untuk semua manusia. Kemudian Allah Ta'ala mematikan kalian. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kalian. Menghidupkan kalian. Yang keempat di sini yuhyikum, menghidupkan di mana? Di alam akhirat. Nah, kalau kita lihat stepnya, khalaqakum, ini first time kita diciptakan khalaqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, permulaan penciptaan manusia itu dari setetes air mani. Itu penciptaan. Kemudian dengan step berikutnya menjadi segumpal segumpal darah, kemudian segumpal daging,
kemudian ditiupkan ruh. Ini khalq, baru kemudian dirizkikan berikutnya. Ya. Khalq, razq, perbuatan dua sifat fi'liyah ya Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kehendak Allah, masyiah Allah Azza wa Jalla. Nah, razaqakum ini berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan duniawi. Tapi kehidupan dunia, menghidupkan manusia secara kehidupan duniawi, Allah Ta'ala ta'birkan dengan razaqa, merezekikan. Karena semua makhluk hidup yang hidup di alam dunia ini pasti diberi rezeki oleh Allah. Itu pasti. Oke. Itu pasti. Namun di kehidupan akhirat Allah Ta'ala ta'birkan dengan yuhyikum, ihya, menghidupkan, tidak dengan merezekikan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia yang Allah Ta'ala hidupkan di akhirat tidak Allah berikan rezeki. Mayoritas manusia yang Allah hidupkan di akhirat tidak Allah Ta'ala berikan rezeki. Iya, tidak Allah berikan rezeki. Begitu. Mayoritas, karena kebanyakan manusia penghuni neraka. Kelak, semoga Allah Ta'ala tidak jadikan kita di antara mayoritas manusia ketika itu. Menjadikan kita sebagai minoritas, yaitu mukmin muslim yang selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini yuhyikum, dihidupkan. Tidak dengan takbiran direzekikan. Ya. Taib, apakah yumitukum di sini step di alam barzakh itu berarti kematian mutlak? Karena kematian jika dinisbatkan kepada alam dunia ini kematian. Alam barzakh jika dinisbatkan kepada kehidupan dunia, maka alam barzakh ini kematian. Tapi jika alam barzakh kita katakan tentang alam barzakh itu sendiri, maka itu adalah alam dan ada kehidupan tersendiri di dalamnya. Maka disebut alam, ada kehidupan tersendiri di dalamnya. Namun dinisbatkan kepada alam dunia, maka alam barzakh itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian karena ada perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Apakah di alam barzakh ada kehidupan? Ada kehidupan. Makanya nanti ada azab atau nikmat kubur. Kayak kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan engkau mengira bahwasanya orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati. Ini di alam barzakh. Jangan kira mereka mati. Bal ahya'un, melainkan mereka itu hidup di alam mereka. 'Inda rabbihim yurzaqun. Taib. Jadi ketika kita katakan Rasulullah SAW wafat, sudah mati belum? Sudah mati, sudah wafat. Itu jika disebutkan ke alam dunia. Sudah wafat, khalas. Terputus antara kita dengan Rasulullah SAW. Yang tidak terputus adalah ajarannya. Tapi dari segi secara zat di alam mereka masing-masing, di alam al-barzakh masing-masing, mereka memiliki kehidupan tersendiri yang disebut kehidupan alam barzakh yang tidak terkoneksi dengan kehidupan dunia. Kecuali di beberapa konteks seperti mungkin mimpi, ya itu pun tidak mesti itu benar-benar terkoneksi, ya. Maka mereka memiliki kehidupan yang kalau kita katakan apakah mereka mati? Iya, mereka mati. Mati jika dinisbatkan, jika dikaitkan dengan kehidupan dunia. Tapi di alam mereka sendiri, khalas, itu urusan atau kehidupan mereka di sana. Maka dengan kehidupan mereka di sana, imma mereka mendapatkan azab kubur, imma mereka mendapatkan nikmat kubur. Begitu. Dan dengan kehidupan mereka di sana itu tidak boleh kemudian kita mengatakan mereka masih hidup kemudian kita minta pada mereka, koneksi pada mereka, tidak, terputus, kelas. Terputus. Iya, terputus. Dan bukti-bukti bahwasanya mereka memiliki kehidupan tersendiri adalah ya banyak buktinya. Yaitu tadi di ayat yang di surat Ali Imran, kemudian juga beberapa hadis yang menunjukkan adanya fitnah qabr. Fitnah qabr. Ketika
Nabi SAW di pemakaman kemudian berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya sahibakum, yaitu sesungguhnya teman kalian ini sedang ditanya. Ya, maka berarti di alamnya dia itu sedang ada kehidupan dan dia ditanya. Kehidupan yang tidak terkoneksi dengan alam kita, dunia. Begitu. Ya. Namun ketika kita melihat ada seseorang yang meminta kepada mayit di kuburnya, maka kita kan mayit ini telah mati. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berusaha mengingatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Itu Umar bin Al-Khattab tidak percaya Nabi Muhammad telah mati. Saking cintanya beliau dan saking terkejutnya beliau gitu. Enggak percaya. Muhammad belum mati. Ini maksudnya Umar bin Al-Khattab adalah enggak, beliau masih hidup. Bukan mengingkari bahwasanya Umar bin Al-Khattab ini mengekspresikan itu saking sedihnya beliau dan saking sehingga melahirkan tidak percaya, tidak terima kalau misalnya Muhammad dikatakan mati, wafat, khalas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Kata Abu Bakar, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha hidup dan tidak mati. Setiap insan mengalami kematian duniawi yang kemudian berpindah ke alam ruh, yaitu alam barzakh. Ke alam barzakh, dan di alam tersebut ada kehidupan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan dunia, dengan pertanyaannya, dengan kenikmatannya, dan dengan kehidupan kesengsaraan atau kehidupan kenikmatan yang ada di sana. Tapi ketika kita katakan, apakah Fir'aun mati? Mati. Apakah semua manusia itu, apakah manusia yang telah mati dari alam dunia ada mati? Mati. Kita kan mereka mati. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau akan mati dan mereka semua mati. Mati. Tetapi ketika itu adalah alam barzakh, maka bal ahya, mereka itu memiliki kehidupan. Ya. Kalau enggak percaya, nanti insyaallah semua akan merasakan bagaimana kehidupannya. Enggak bisa dikiaskan dengan kehidupan di dunia ini. Iya. Karena alamnya beda. Kalau alam sudah beda, pasti perbedaannya banyak, ya. Taib. Itu empat hal. Kemudian kehidupan yang ketiga, yaitu kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan pertama dunia, kehidupan kedua barzakh, kehidupan ketiga akhirat. Jadi ada 3 kehidupan yang sedang dan akan kita hadapi. Nah, kehidupan dunia ini satu-satunya kehidupan untuk berbekal. Adapun barzakh itu bukan untuk berbekal. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satu dari Nabi sedang sholat di kuburnya, di alam barzakhnya. Ini menunjukkan kehidupannya Nabi tersebut di alamnya sendiri. Namun salatnya Nabi Musa alaihissalam, salatnya Nabi tersebut di alam barzakhnya bukan suatu amal saleh yang menjadi modal untuk akhirat, bukan. Karena amal itu darul amal, negeri beramal hanya di dunia. Sedangkan di barzakh itu bukan negeri beramal. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang di alam barzakh dan kita tidak tahu itu seperti apa, hakikatnya bagaimananya, maka itu bukan suatu amalan yang akan bermanfaat untuk akhirat. Yang bermanfaat untuk akhirat adalah apa-apa yang telah dia lakukan di dunia dan apa-apa yang di dunia berefek padanya untuk barzakh atau akhiratnya, seperti doa anak saleh, seperti sedekahnya dia, seperti dulu amalan soleh yang dilakukan atau doa seseorang atau sedekahnya orang untuk dia, itu bisa bermanfaat untuk dia. Karena alam barzakh ini bukan alam amal, bukan negeri beramal. Dia disebut barzakh karena dia wasitah. Apa itu wasitah? Wasitah itu adalah fasal baina syai'ain,
yaitu wasithah adalah pemisah antara dua hal. Jadi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka ada wasithahnya, yaitu kehidupan barzakh, yang mana kehidupan barzakh ini tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan akhirat. Tetapi barzakh ini sebagai gerbang dan muqaddimah menuju akhirat. Muqaddimah menuju akhirat. Seperti itu. Jadi ada empat. Ada empat. Pertama penciptaan, kemudian kehidupan dunia, rizki, kemudian dimatikan menjadi kehidupan alam barzakh, kemudian dihidupkan menjadi kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Ya, tetapi ketika kita ditanya apakah fulan telah mati, kita katakan telah mati karena itu dinisbatkan kepada kehidupan kita dunia telah mati. Rasulullah SAW, seluruh para nabi dan rasul telah mati kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Taib, hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Apakah ada syuraka? Syuraka jama' dari syarik, ya, yaitu sekutu, sesembahan selain Allah. Apakah ada yang bisa melakukan hal tersebut sedikit pun? Ya, dari empat itu satu. Apakah ada yang bisa apakah ada yang bisa menciptakan? Enggak bisa. Apakah ada yang bisa memberi rezeki? Enggak bisa. Apakah ada yang bisa mematikan, yaitu menentukan kematian kapan, memastikannya? Enggak bisa. Apakah ini bisa menghidupkan kelak di hari akhir? Enggak bisa. Hanya Allah Azza wa Jalla. Semuanya hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak dilakukan lagi bahwa jawaban akhir yang tidak ada jawaban lagi setelahnya adalah tidak ada. Tidak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tidak ada di antara sekutu-sekutu kami yang dapat melakukan hal ini dari penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tapi di sini lihat ya, jadi mematikan kemudian menghidupkan. Maka mematikan di sini yaitu menunjukkan orang ke alam barzakh, dan menghidupkan di sini yaitu mengembalikan orang ke menghidupkan orang menuju alam akhirat. Ketika telah jelas pengetahuan ini, maka Allah pun mencela mereka dengan firman-Nya Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Allah taala kemudian berfirman, disebutkan di sini Allah taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah." Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan berkata ini adalah kepunyaan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kalian mengapa kalian tidak ingat? Kemudian qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakanlah siapa Rabb yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang azim, agung, maka akan menjawab kepunyaan Allah. Lihat di sini pertama ditanya milik siapa bumi ini dan wa man fihinna, kullimanil ardu wa man fiha, afwan. Katakanlah milik siapa bumi ini, liman al-ard wa man fiha, dan siapa-siapa yang ada di bumi dari malaikat, jin, manusia. Milik siapa itu semua? Mereka akan berkata milik Allah. Taib, itu satu. Kemudian pertanyaan kedua, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanya kemudian, katakanlah siapakah Rabb as-samawat as-sab', yaitu pemilik atau pencipta langit yang jumlahnya 7, dan pencipta al-arsy al-azim, yaitu arsy yang agung. Maka sayaquluna lillah, mereka akan berkata ini milik Allah. Mereka akan berkata ini milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini enggak bisa, ya Allah?
Sebentar. Afala tattaqun, katakanlah tidakkah kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian pertanyaan ketiga, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah yang di tangannya malakut kulli syai'. Malakut kulli syai', yaitu kekuasaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu, sedangkan dia yujir, yaitu melindungi, wala yujaru alaih, dan dia tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, maka mereka akan mengatakan itu Allah, milik Allah. Lihat di sini kalimat singgungan, wa huwa yujiru wala yujaru alaih. Allah Ta'ala yujir, yaitu melindungi, wala yujaru alaih, tidak dilindungi. Ini persis seperti apa yang Allah Ta'ala sebutkan, atau serupa dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan di akhir-akhir surat Yasin. Seperti apa ayatnya? Di akhir-akhir surat Yasin kata Rabb kita Azza wa Jalla, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah dengan harapan sesembahan-sesembahan itu bisa mereka menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala, ya, agar la'allahum yunsarun, agar mereka ini mendapatkan pertolongan dari sesembahan-sesembahan tersebut. Namun Allah Ta'ala kemudian memberikan penawaran logika, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka, yaitu patung-patung itu, sesembahan-sesembahan itu, tidak dapat menolong para penyembahnya. Wa hum lahum jundun muhdharun. Justru mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Bisa dipahami enggak jemaah? Mereka itu menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan, supaya mereka dilindungi oleh sesembahan-sesembahan tersebut. Maka Allah Ta'ala membalikkan dengan logika, dengan penawaran pemikiran logis. Sesembahan-sesembahan kalian itu tidak dapat melindungi kalian. Justru kalianlah menjadi pelindung sesembahan-sesembahan itu. Kebalik, gitu loh. Ya, maka serupa dengan ini. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Sedangkan Allah Ta'ala Maha melindungi dan Allah tidak dilindungi, gitu loh. Kalian itu malah justru menyembah apa yang kalian lindungi sendiri. Justru yang melindungi kalian adalah Allah, dan malah yang melindungi kalian itu tidak kalian sembah. Mana benaknya, otaknya mana gitu, akalnya kemana gitu loh. Ya, itu tawaran argumentasi logis dari Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya orang ini mau berpikir, maka mereka akan menjawab itu adalah milik Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, qul fa anna tusharun. Ya, kalau memang demikian kalian tuh mengakui semuanya, maka dari jalan manakah kalian ditipu? Kok bisa kalian itu tusharun, ditipu? Karena sihir itu berupa tipuan. Tusharun, kalian ditipu. Ya, sihir itu aslinya adalah emang tipuan. Sihir itu, semua sihir itu tipuan. Iya, semua sihir itu, maksudnya sihir yang berkaitan dengan jin itu semuanya tipuan. Ya. Adapun sihir yang umum secara bahasa, maka sebagiannya tipuan dan sebagiannya ya murni retorik, sebagiannya retorika yang mendukung kebaikan, mungkin bisa. Karena sihir yang berkaitan dengan jin, tidak ada satupun sihir yang berkaitan dengan jin yang bukan tipuan. Semuanya pasti tipuan, semua pasti tipuan. Semua sihir yang ada kaitannya dengan jin itu tipuan. Ya, baik tipuan dari segi takhayul maupun tipuan dari segi tasyakul. Ya, semuanya adalah tipuan. Baik tipuan dari segi pandangan mata di sihir, atau tipuan dari segi menampakkan sesuatu yang mana memang nampak itu ada, tapi sebenarnya itu hanya tipu daya.
Iya. Semua itu hanya tipu daya. Walaupun memang real secara kenyataan tampak, namun dia tetap suatu tipu daya dari syaitan. Selalu begitu, ya. Maka sihir itu semua dengan tipu daya, ikhwah sekalian. Tapi memang kenyataannya memang sihir itu ada. Kita jangan seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka itu mukabir, yaitu mereka itu menampik kebenaran yang sudah nyata. Seringkali begitu. Mereka tidak mengimani adanya athar dari sihir. Bahkan sebagian dari mereka tidak mengimani adanya sihir. Ya, mereka tidak mengatakan sihir itu tidak ada efeknya. Kenyataannya kan ada efeknya. Iya. Jangan sampai kita itu terjebak dalam pemahaman Mu'tazilah yang mana mereka berusaha merasionalkan segala sesuatu dan ternyata tidak semua sesuatu itu bisa dicerna oleh rasio dan logika sederhana manusia. Sekarang kalau tanya jemaah sekalian, mungkin nggak ada seseorang kena sihir, kita percaya sihir itu nyata, ada efeknya. Tapi sekarang anda tanya antum, anda uji antum, mungkin nggak ada seseorang muntah keluar paku, beling dan semisalnya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ketika dia disihir, disantet atau semisalnya, mungkin. Baik. Kenapa antum bilang mungkin? Pernah lihat? Pernah lihat secara nyata atau memang kenapa nggak mungkin gitu? Apa maksudnya? Apakah ada yang pernah lihat langsung meruqyah orang langsung terus keluar beling kaca atau? Kalau keluar kopi luwak ya alhamdulillah. Tapi ini keluarnya apa? Beling, kaca, paku dan semisalnya. Ya, real nggak itu? Apakah itu memang benar nyata padat itu benda atau itu hanya tipuan pandangan mata? Ini pertanyaan buat antum. Tipuan. Ya udah, besok-besok kalau ada yang ngeruqyah terus antum lihat itu beling, pegang. Kalau ternyata benda padat berarti bukan tipuan, asli itu benda. Ayo gimana? Maksudnya kalau tipuan mata itu berarti itu tuh kosong, nggak ada. Kalau diraba nggak bakal kena gitu loh. Faham nggak? Jadi jemaah sekalian, hal kayak gini semua sihir. Oke, kita bilang apakah itu benda padat? Iya, itu benda padat. Tapi apakah itu tipuan? Dari segi penampakannya bukan tipuan. Tapi dari segi bisanya dia masuk atau keluar dari tubuh seseorang atau masuk ke tubuh seseorang, itu semua pakai sihir dengan caranya syaitan, dengan teknologi mereka, dan itu real nyata. Maka ada dokter bedah atau dokter bedah yang mana dulu dia mengatakan hal seperti ini nggak ada. Maksudnya apaan sih seperti ini? Tapi suatu ketika mendapatkan pasien korban santet yang harus dibedah di beberapa tempat, di tangannya, di kepalanya, di beberapa tempat. Maka dibedahlah, kemudian ternyata ditemukan paku-paku di tangannya, di dalamnya ada paku, beberapa paku. Dibedah dan dikeluarkan paku-paku tersebut. Kelas setelah itu kan diperban. Dan ternyata besoknya lagi dibuka, rupanya ada lagi paku-paku yang baru. Apakah dokter lain memasukkan paku itu? Sekarang paku yang dipegang tersebut nyata, dan dokter tersebut kemudian dalam salah satu undangan menjadi narasumber di salah satu program ruqyah. Ditampak ini sampel paku-paku yang waktu itu kami temukan dari tubuh, masih ada berupa paku dan sebagainya, karatan. Jadi ini benda konkret, benda beneran, paku beneran, tapi bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau dibilang itu kan mungkin dia terkena penyakit yang berkaitan dengan psikologis, yang dia memakan benda-benda yang tidak selayaknya dimakan. Oke, kalau memang dia gila kemudian memakan, lalu kan harusnya ke lambung, tapi ini kenapa masuk tangan? Nah, ini ajaib gitu. Berarti memang ada caranya jin dengan tipu daya mereka, dengan izin Allah semuanya. Sebelumnya dengan izin Allah segala sesuatu terjadi itu untuk memasukkan benda-benda tersebut ke tempat-tempat ini.
Sekarang kalau misalnya dan Allah lebih tahu bagaimana caranya, kok bisa seperti itu, kok bisa kemudian tidak infeksi yang berlebihan di dalam tubuhnya itu, dan juga kemudian kadang-kadang keluar rambut, keluar paku, keluar apa. Kalau orang diruqyah muntah dengan tragedi santet yang cukup parah, keluar dari mulutnya ini itu ya. Rambut lah. Sekarang kalau keluar rambut, sekarang kita tanya, rambut ini dari mana? Apakah lambung memiliki rambut sehingga protol gitu rambutnya? Atau misalnya kalau misalnya beling nih, kita pakai logika nggak masuk. Bagaimana bisa keluar dan kerasa bagi kalau naudzubillah, kita alhamdulillah nggak pernah, semoga kita terhindar dari yang seperti ini. Kerasa keluar kemudian ternyata beling. Pertanyaannya, apakah di sini nggak tersayat-sayat itu? Tapi ternyata enggak. Itu bagaimana bisa baik dokternya atau kitanya melogikannya nggak masuk. Tetapi itulah yang terjadi. Pertanyaannya, apakah ini konkret? Konkret. Tapi apakah ada sisi tipu daya setan? Ya pastinya ada. Wallahu alam. Ya Allah alam. Dan segala sihir yang berkaitan dengan setan itu semuanya pasti melakukan manipulasi dan kamuflase sesuatu. Yang mana kita itu sebaiknya tidak berfokus di itunya, tapi kita berfokus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang itu ya terkena sihir, santet dan semisalnya, yang dia fokuskan tuh jangan ke buhul doang. Buhul itu gaib, kerap kali gaib, nggak ada habisnya kalau misalnya fokus ke buhul. Tapi fokusnya ke Allah Azza wa Jalla. Karena mudah kok bagi Allah untuk menghilangkan itu semua. Ya tinggal ke Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Jadi fa anna tusharun, kok bisa kalian itu disihir? Maksudnya disihir di sini apa? Kok bisa kalian itu ditipu gitu loh. Oleh tipuan bisikan syaitan. Maka semua bisikan syaitan adalah tipuan. Walaupun awal-awalnya itu terasa seperti benar, tapi ujung-ujungnya batil. Semua syaitan kayak gitu. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla surat An-Naml 59 sampai 60. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan itu lebih baik daripada Allah? Ya, mana yang lebih baik? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'anbatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan siapa yang menurunkan air untuk kalian dari langit, fa'anbatna bihi hada'iqa dhata bahjah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Di sini ada iltifat. Iltifat itu artinya penolehan. Dalam ilmu balaghah ada istilah uslub iltifat, yaitu metodologi atau penyampaian dengan iltifat. Iltifat laftun nazar, yaitu supaya orang yang membaca atau mendengar itu menoleh dari satu hal ke lainnya. Seperti ini contohnya. Ya, sekarang siapakah yang renungkan kalimat ini. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit dan kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang berpemandangan indah? Faham enggak jemaah sekalian? Syarat di sini. Saya ulangi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit dan kami tumbuhkan dengan air tersebut taman-taman yang indah? Ngerti nggak di mana letak iltifat di sini, yaitu penolehan, pengalihan di sini? Nggak ngerti? Nih, misalnya antum bapak-bapak dan ibu-ibu nanya ke anak-anak, "Nah, siapakah yang sejak kecil merawat kamu, mendidik kamu, membimbing kamu, dan kami berikan kamu nafkah?" Masih belum nangkap juga cuma. Anak pulang kok kayak gini kayaknya. Belum nangkap juga. Oke, memberi nafkah. Enggak, belum dekat lagi, Pak. Anak ulangi. Nah,
Siapa yang sejak kecil Siapa yang sejak kecil mendidik kamu, membimbing kamu, merawat kamu, dan kamilah yang menafkahkan kamu? Ngerti nggak jemaah? Di mana penolehannya di sini? Di mana pengalihannya di sini? Yang bisa jawab pulang sekarang, ayo sekarang. Bukan. Enggak. Satu kata aja Pak sebutin. Hah? Kami. Coba anak ulangi kalimatnya. Nah, siapa yang sejak kamu kecil merawat kamu, membimbing kamu, mendidik kamu, dan kami menafkahi kamu? Siapa? Enggak, bukan, ini bukan tentang Allah, bukan. Orang, iya kami kan? Paham nggak di sini Pak? Di sini artinya ada pertanyaan, tapi di situ ada jawaban gitu loh. Yang tadinya siapakah ini dan kami? Ini kan berarti Anda nggak perlu jawab sekarang. Udah ada jawabannya, kami. Gimana? Paham nggak? Di sini kan amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan dari langit air sehingga kami tumbuhkan dengan air tersebut taman-taman yang indah. Kenapa di sini fa'ambatna? Ini kuncinya, fa'ambatna. Yang sebelumnya khalaqa, anzala, kemudian ambatna. Khalaqa kan dia. Siapakah dia yang menciptakan ini? Siapakah dia yang menurunkan air? Kemudian kamilah yang menumbuhkan ini. Kenapa kok tadinya tuh dia, kemudian tiba-tiba kami? Ngerti nggak cuma? Nah, siapa yang sejak kecil merawat kamu? Siapa yang sejak kecil membimbing kamu sehingga kami nafkahi kamu sekarang? Apakah anak itu akan menjawab, siapa ya Bu ya? Kayak tetangga saya dah, nggak mungkin jawab itu. Lah jawabannya udah ada di sini, artinya lihat ini kami yang telah melakukan ini semua demi kamu nak, gitu loh. Gimana? Paham nggak uslub ini gimana? Ini ada sisi iltifatnya, yaitu yang tadinya khalaqa huwa, anzala huwa, tiba-tiba anbatna nahnu. Seperti bertanya, siapa sih? Kita, itu kami. Masih belum paham cuma? Apa sudah paham sih? Wah kayaknya nggak bakal sampai di sini doang nih kayak penjelasannya ini. Belum begitu paham Pak. Maksud pertanyaannya lah i'jaz itu membuat seseorang itu tidak bisa berkata atau menjawab selain apa yang diinginkan oleh penanya gitu loh. Itu maksudnya Pak. Ya. Sekarang yang tadi saya kembali ke masalah orang tua tadi. Kita kiaskan aja dulu dengan keseharian. Ya. Oke. Misal ya, misal DKM masjid ya. Kedua DKM bilang ke jemaah atas nama DKM. Ya. Ada beberapa jemaah yang kurang puas dengan hasil masjid ini ya. Maksudnya apa-apa yang masjid, ada beberapa jemaah yang kurang puas gitu loh. Mungkin entah dengan karpetnya atau AC-nya atau mungkin keumuman fasilitas di masjid ini. Ada desas-desus di antara mereka, mungkin karena iri atau apa. Kemudian ketua DKM bilang, jemaah sekalian, selama 4 tahun belakangan ini, siapa yang mengurusi masjid ini, siapa yang mengatur pembiayaan fasilitas masjid ini sehingga kami menerapkan semua fasilitas ini dengan baik? Siapa? Coba dari situ orang-orang akan ini bukan nanya sebenarnya. Faham nggak cuma? Ini bukan mau bertanya ini ketua DKM, tapi ingin menancapkan ke pemahaman Anda. Ingat bahwasanya kamilah yang semua yang melakukan. Ya, Pak paham. Pas DKM bapak DKM bukan? Oh bukan.
DKI. Masih belum Pak, masih agak belum. Iltifat. Jadi begini Pak, dalam berbahasa kita itu kadang-kadang perlu untuk memberikan pengungkapan yang membuat seseorang itu terperangah. Kok tiba-tiba begini gitu loh. Ya. Di Al-Qur'an juga ada begitu. Ya. Ya, misalnya ketika sedang memuji Allah, tiba-tiba ke kita misalnya alhamdulillahirabbil alamin, mujiin Allah. Ar-Rahmanir Rahim, memuji Allah. Maliki yaumiddin, memuji Allah. Tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang kita. Kepada Engkaulah kami beribadah, kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tiba-tiba doa ihdinas siratal mustaqim. Perubahan ini ya, seperti ini perubahan. Jadi ada seperti transisi perubahan lafal ke lafal berikutnya atau tema ke tema berikutnya, yang mana itu membuat seseorang itu ketika membacanya atau mendengarnya, wih, kok langsung berubah nih. Jadi kadang kita perlu seperti itu. Sama kayak intonasi pun begitu. Kadang-kadang kita pelan-pelan tiba-tiba kenceng. Itu supaya orang itu berpikir gitu loh. Oh, ini pasti ada maksud di balik perubahan ini. Nah, siapakah nak yang sejak kamu kecil merawat kamu, mengasuh kamu, membimbing kamu, mendidik kamu sehingga kami nafkahi kamu? Kenapa ada kami di sini? Kenapa enggak kalimatnya lempeng aja gitu? Siapa nak sejak kamu kecil merawat kamu, membimbing kamu, mendidik kamu dan menafkahi kamu? Kan selesai gitu kan, lempeng gitu. Kenapa enggak dilempengin? Kenapa malah dibelokin dari siapa dia, kami? Gitu, gimana Pak? Iltifat seperti ini tujuannya bukan untuk bertanya. Maksudnya ini sighahnya pertanyaan, tetapi maksudnya takrir, yaitu menetapkan bahwa kami lah yang melakukannya. Iya. Maka tujuan dari adanya uslub iltifat ini untuk semakin meyakinkan orang yang diajak bicara bahwasanya jawabannya ini gitu loh. Ini jawabannya. Kalian nggak bisa kabur dari jawaban ini. Gimana bisa dipahami Bapak? Iya. Nah, ini adalah salah satu kesusastraan tinggi dalam berbahasa Arab, dan juga mungkin bahasa Indonesia juga gitu. Bisa aja kayak gitu. Iya, bisa aja kayak gitu. Ya, kayak seorang ustadz atau seorang raja ya, tiba-tiba misalnya misal saja, Anda sebagai ustadz dan sebagai donatur juga, tapi para jemaah tidak menyadarinya. Misalnya, Masya Allah, masjid ini telah diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala. DKM mengurusnya dengan baik, mengaturnya dengan baik, tempat wudunya telah diatur oleh DKM dengan baik, kemudian karpetnya juga baik, kemudian lampu-lampu telah disetting dengan baik oleh DKM, dan saya telah mendonasikan semua ini dengan baik. Coba tiba-tiba dari ngomongin DKM tiba-tiba ngomongin saya. Perubahan transisi yang berubah ini kan orang jadi apa? Kok tiba-tiba saya? Oh, gitu. Jadi supaya orang tuh tahu bahwasanya semua hal nikmat ini tidak lepas dari kontribusi saya, gitu loh. Iya gitu. Walaupun kenyataannya saya di sini cuman ustadz undangan doang, ya. Ya enggak Pak? Apakah saya donatur di sini? Enggak Pak. Saya itu cuman contoh doang. Jadi jangan kira wah ustadz nih kayaknya contoh ini jangan-jangan donatur beneran. Enggak. Jangan. Antum terlalu husnuzon kalau kayak gitu. Wajah Anda enggak menunjukkan kayak gitu kan, ya. Ya Pak. Itu bagian dari Balaghah kesusastraan. Iya, balaghah. Ya, balaghah. Dilihat dari lafalnya yang berubah seperti ini, tidaklah ada lafal dalam Al-Qur'an melainkan ada maksud dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bukan hal yang sia-sia. Ya begitu. Jadi khalaqa, dia. Siapakah dia? Anzala, siapakah dia menurunkan? Fa'ambatna, maka kami pun menumbuhkan. Nah, Masya Allah, tiba-tiba anbatna, tiba-tiba kami gitu loh. Ya gitu. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun
dzata bahjatin. Jadi hadaik di sini punya sifat. Sifatnya zat. Zat di sini artinya memiliki. Ya. Zat di sini bukan artinya zat sesuatu esensi, bukan. Zat di sini beda lagi. Ini zat ini seperti yang memiliki bahjah. Bahjah, ya. Kalau diterjemahkan berpemandangan indah. Tafsir ini, ya. Bahjah di sini arti bahjah bukan pemandangan indah sebenarnya asalnya. Arti bahjah itu kebahagiaan. Makanya bahasa Indonesia bahagia dari bahasa Arab, bahjah. Iya. Tapi dengan dialek Yaman. Karena karena sejarahnya kan Indonesia ini Islam masuk dari orang-orang Yaman, pedagang Yaman, bukan Gujarat, Pak. Dari Yaman, itu yang lebih sahih. Iya, bukan Gujarat, dari Yaman. Makanya orang-orang Arab Indo itu semua asli Yaman. Rootnya akarnya dari Yaman semua, nggak ada dari Saudi. Nggak ada, semua ustadz kita Basalama, Bajuber, Bawazir, Al-Katiri, kalau Al-Jaizi enggak, Al-Jaizi ini Jawa Betawi ini, kalau Al-Jaizi beda ya. Dan lainnya itu semua Yaman, Pak. Enggak ada Saudinya enggak ada. Beda Saudi itu. Ya, dari Arab Yaman yang dulunya saudara-saudara pedagang yang masuk ke Indonesia. Begitu, ya. Jadi mungkin kalau dari Gujarat mungkin ada, tetapi yang lebih tepat dari orang-orang Yaman. Iya. Habaib itu semuanya Yaman. Yaman semua, enggak ada yang dari Saudi, enggak ada. Yaman semua. Ya. Maka dialek Yaman itu jim dibaca bisa Yaman atau Mesir ya, anda lupa, Allah musta'an. Atau qaf ya, anda lupa maksudnya. Tapi yang muhim jim bisa dibaca g. Ya, makanya Jamal Abdul Nasir biasa disebut Gamal. Gamal itu artinya Jamal, bukan Ghamal tapi Jamal. Dibacanya Gamal. Nah, bahjah dibacanya Bahgah. Maka jadilah bahagia. Gitu. Bertambah ya, itu bahjah aslinya dari bahagia dari kata bahjah. Iya. Dan mungkin juga bejo itu dari kata ini, bejo. Tapi bejo versi Jawa ya. Iya. Iya. Mungkin bagi orang-orang umumnya bejo itu nama desa, kampung apa sih bejo. Ya, tapi itu kan artinya bagus. Kalau orang Jawa bagus. Dari kata beruntung, baik gitu, menyenangkan, bahjah. Bahagia, bego. Nah, kalau bego beda lagi, kalau bego itu beda lagi. Itu enggak bahagia itu bahlul itu. Iya. Nah, kalau dan bahlul itu sendiri aslinya itu bukan bego, Pak, beda. Bahlul itu malah justru kepinteran, saking pinternya kayak Einstein gitu, kayak orang bahlul gitu loh. Terlalu jenius gitu loh. Kepinteran. Dan aslinya bukan bahlul, tapi asli buhlul. Buhlul itu nama orang dulu ada di zaman Khilafah Abbasiyah atau siapa. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada orang namanya Buhlul. Jadi bukan bahlul sebenarnya, Buhlul. Tapi karena sekarang jadi bahlul. Ada transisi perubahan harokat ya. Positif, aslinya positif. Tapi sekarang digunakan bukan positif, negatif. Bahlul. Ya, bahasa lainnya ya koplak lah gitu, bahlul gitu. Bahlul. Ya, jamaknya bahalil. Ya, bahalil, orang-orang bahlul. Nah, jadi dzat bahjah yaitu di sini mensifati kebun, taman-taman ini, hadaiq, jamak dari hadiqah. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan pada manusia bahwasanya taman-taman itu memberikan secercah kebahagiaan bagi pemandangnya. Itu fitrahnya manusia seperti itu. Manusia manapun suka dengan taman-taman. Makanya kadang-kadang disebut jannatud dunia, heaven of the world gitu, atau heaven on earth gitu. Yaitu jannatud dunia berupa apa? Taman-taman yang indah. Maka itu menjadi fitrah. Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita loh. Ini semua fa'anbatna bihi hadaiq dzat bahjah. Kami menumbuhkan dengan air-air itu tanaman-tanaman tumbuhan taman-taman yang memiliki kebahagiaan, menyiratkan kebahagiaan. Maka nalakum antun bitu sajaraha. Kalian itu enggak bisa menumbuhkan
pohonnya. Jadi di sini semakin memperkuat gitu loh. Kami menumbuhkan dan kalian nggak bisa menumbuhkannya. Sehingga manusia yang ditanya seperti ini, dia nggak bisa kabur dari jawaban Allah yang melakukan ini semua. Maka apakah cukup seseorang menjawab Allah dengan pertanyaan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang menurunkan air dari langit, kemudian ditumbuhkan taman-taman yang memiliki kebahagiaan, yang menyebarkan kebahagiaan, yang kalian tidak bisa melakukan itu semua, siapa? Maka jawaban kita apa? Allah. Selesai? Enggak selesai. Kita enggak selesai dengan hanya mengimani rububiyah Allah, belum selesai. Maka Allah tambahkan, "Ailahu ma'allah?" Apakah ada ilah? Apakah ada sesembahan bersama dengan Allah? Maka di sini ini juga istifham inkari, yaitu pertanyaan, lafalnya pertanyaan tapi maksudnya mengingkari sesembahan selain Allah, atau istifham takriri, yaitu uslubnya bertanya tapi maksudnya untuk menetapkan, menegaskan bahwa saya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang diantara menjadi dalil bahwasanya tauhid rububiyah melazimkan tauhid ilahiyah atau tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Jadi tidak cukup seseorang mengimani rububiyah Allah, mengimani bahwasanya alam ini memiliki pencipta, itu enggak cukup. Tidak cukup, melainkan konsekuensinya Anda harus menyembah Allah. Anda harus menyerahkan hidup dan mati Anda untuk Allah, ibadah Anda untuk Allah. Bal hum qaumun ya'dilun. Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Iya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Jadi untuk kajian ini masih di Al-Khaliq ya, belum sampai Al-Bari Al-Musawwir. Ya ternyata Anda kira bakal cepat, ya ternyata masih di sini-sini juga ya. Mungkin penjelasannya terlalu panjang mungkin ya. Tapi ala kulli hal semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seperti dipersilakan. Ada pertanyaan? Fadl, Bapak. Fadl. Ya, fadl. Mati kena santet kenapa? Husnul khotimah atau enggak? Enggak bisa dikatakan husnul khotimah atau enggak. Dia tergantung dengan iman dia ketika mati. Jadi keadaan disantet itu bukan aib. Itu yang harus difahami baik-baik. Being santetted, ya kok being santetted itu bahasa Inggrisnya, jadi rusak itu. Menjadi disantet atau keadaan disantet itu tidak serta-merta aib. Sama seperti orang kena musibah, tabrakan, ditabrak, apakah itu aib? Ya belum tentu. Ya bisa jadi karena keterlaluan dirinya, bisa jadi ya karena murni takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang harus dipahami baik-baik adalah ini orang Indonesia, karena orang Indonesia itu terlalu malu ya. Terlalu privasi, terlalu hal-hal yang seperti misalnya stres, depresi, kena santet, itu seperti aib yang besar. Ada orang stres, akhirnya keluarganya itu nggak mau dibawa ke psikiater, nggak mau. Jangan. Dikonsultasikan ke orang yang mungkin paham dalam bidangnya, jangan, aib. Ya kalau kayak gitu terus mah, ya udah gitu-gitu aja. Makanya banyak orang depresi, orang yang stres, orang yang kena santet, ya terpelihara gitu-gitu aja, nggak ada progres. Karena nggak mau ngelapor ke pihak yang lebih paham dengan alasan ini adalah aib. Ini salah, khata. Ya ini salah, ini khata. Melainkan harus segera disembuhkan dan diberikan treatment di bidangnya masing-masing. Maka orang yang begitu, penyakit juga begitu. Penyakit apapun, penyakit fisik seperti itu. Nggak bisa dia diam kemudian nggak mau ngasih tahu ke dokter atau ke orang ahlinya. Karena apa? Karena ini aib. Nggak bisa gitu. Penyakit impotensi misalnya, gimana cara? Ya jangan ketahuan kita impoten. Ya kalau kayak gitu mah nggak ada progres kan? Nah sekarang hal-hal ini semua bukan secara zat aib, karena Rasulullah SAW pun pernah disantet dan terjadi efeknya pada diri Rasulullah SAW. Maka apakah itu menurunkan derajat Rasulullah? Malah justru meningkatkan derajat. Maka dilihat di sini orang yang disantet. Kalau misalnya dia malah semakin dekat sama Allah, berarti kondisi disantetnya dia itu merupakan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi kalau misalnya orang disantet malah makin jauh sama Allah,
maka ini keburukan di atas keburukan. Udah kena santet, makin jauh pula sama Allah, makin jelek. Udah disantet malah ke dukun, ya ini udah kena santet ke dukun pula, karena ini udah sakit dunia, berat di akhirat. Maka kondisi disantet itu kita katakan belum tentu aib secara zat. Ya bisa jadi malah dia menjadi pemulihan Allah Azza wa Jalla untuknya, pengangkatan derajat untuknya. Nah nanti kalau dia mati dengan izin Allah Ta'ala dengan sebab santet atau sihir, apakah itu baik atau buruk, itu dilihat kembali ke keadaan iman orang itu sendiri. Kalau dia wafat dalam keadaan dia beriman kepada Allah, tawakal sama Allah, namun penyakit yang jadi efek santet ini terlalu kencang, akhirnya dia mati, maka mudah-mudahan dia husnul khatimah. Tapi kalau misalnya dia mati dalam keadaan kedukun, ya, dan semisalnya, ya na'udzubillah min dzalik. Ya, saya ada seseorang namanya Pardi, Pak Pardi atau disebut Mas Pardi. Anda nggak kenal orang itu, Anda nggak kenal keluarganya. Tahun 2015 dulu kira-kira, orang Boyolali. Mas Pardi ini orang biasa, bagus gitu, orang biasa tadinya. Kemudian itu qadarullah berubah mendadak dalam beberapa waktu, tiba-tiba menjadi kurus dan nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh dan semisalnya. Ana nggak kenal siapa orang ini, Ana nggak kenal keluarganya. Tiba-tiba keluarganya nelpon Ana ketika itu dan minta tolong diruqyah. Jauh banget, harus ke Boyolali. Ya, akhirnya ya udah, by phone aja, Ana telepon, Ana bacakan aja lewat telepon, bacakan ayat-ayat dan Ana tanyakan ke Mas Pardi, langsung ngobrol dengan Mas Pardinya itu. Ana bacakan langsung, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat ruqyah. Itu kan ketika itu orang ini, si Mas Pardi ini makin kurus gitu loh, kurus. Padahal tadinya orangnya gemuk biasa, bagus gitu, tapi main kurus. Ternyata qadarullah dihikayatkan dia kena jadi tumbal salah satu tetangganya. Ya, indikatornya apa? Indikatornya itu bayangan yang sangat kuat tentang tetangganya itu gitu loh. Dan memang tetangganya itu memang seperti ada kejanggalan tersendiri terhadap keluarga ini, terhadap Mas Pardi ini. Ya. Nah, akhirnya terus ketika Ana selesai ruqyah dia pertama kali, itu keluarganya langsung takjub. Karena apa? Karena tiba-tiba setelah itu Mas Pardi sudah bisa jalan normal lagi. Padahal sebelumnya itu lumpuh. Dan dokter itu bingung ini kenapa bisa kayak gini. Ini penyakit yang tidak bisa diberikan penawarannya oleh tim medis, nggak bisa. Harus dengan cara seperti ruqyah syar'iyyah dan semisalnya. Ya. Maka kemudian bisa jalan lagi. Allahu a'lam itu. Cuman dibacain doang. Anda nggak ngirim apapun. Cuman Anda bacain, dengerin aja bacaan Anda. Bismillah, dengerin, hayatin aja, Pak. Mas, ya seperti itu. Itu bisa itu. Tapi kemudian ya namanya sihir ya balik lagi kan, karena kan treatmentnya kan cuma sementara. Sihir itu semakin dia kuat, treatmentnya juga harus semakin intens. Jadi kalau cuma sekali doang itu nggak bisa kita udah sembuh alhamdulillah, enggak. Penyakit pun kan begitu, semakin kronis semakin kuat penyakit, nggak bisa langsung plek sembuh. Ya kalau Allah bisa ini bisa, cuman kan sunatullahnya nggak gitu. Maka kemudian beberapa hari kemudian balik lagi keadaan seperti itu. Ya, Ana ruqyah lagi, kayaknya setan-setannya itu kayaknya tahu dah. Oh, ini ruqyahnya by phone ini. Ustadznya nggak datang. Nyantai aja. Nanti kita balikin lagi kayak gitu. Kayaknya Ana nggak tahu ya. Tapi bisa jadi kayak gitu. Kayak udah terbaca oleh setannya, by phone doang. Paling habis pulsa doang kan gitu. Ya. Ya, Ana kan nggak bisa, Ana nggak mau juga Ana jauh-jauh datang hanya untuk ruqyah gitu karena tugas banyak dan ketika itu Ana juga kerja. Khalas lah. Ya udah, lama-lama udah Pak, Ana nggak bisa memberikan apapun lagi, Ana cuma bisa ruqyah by phone, Ana bisa bacain doang, khalas selesai itu. Ana nggak bisa ngirim apa-apa, air ruqyah nggak usah, antum air ruqyah sendiri aja. Gimana solusinya saat ini gini. Ya udah gini aja. Mungkin di sana ada pondok tahfidz atau orang-orang saleh, kumpulkan di situ, bacain dah bareng-bareng gitu. Iya. Akhirnya ya udah mereka mengundang beberapa santri-santri dan para hufaz dari pesantren, tapi bukan dari pesantren ini karena waktu itu pesantren ini belum ada. Nah, kemudian datang ke rumah itu, ke rumah Mas Pardi, di ruqyah itu Mas Pardi mati, meninggal. Pas di ruqyah itu, jadi yang datang itu para hafiz itu
Itu setannya mungkin begidik. Ya bingung juga nih, gimana ya, mungkin setannya waduh datang ini para hufaz, mereka semua baca. Wah, itu kemudian dahsyat efeknya katanya. Kemudian qadarullah setelah itu wafat Mas Pardinya. Taib, apakah para hufaz ini membunuh dia? Ya enggak juga kan, enggak ada niatan kayak gitu. Siapa yang mematikannya? Allah Azza wa Jalla, enggak tahu kayak mana. Apakah dia husnul khatimah? Kalau Mas Pardi ketika itu dia berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, mengimani Al-Quran, tawakal sama Allah, insya Allah husnul khatimah. Hatta keadaannya dia mati dalam keadaan disantet. Husnul khatimah kita doakan mudah-mudahan. Itu tahun 2015, sudah lama sekali itu. 7 tahun lalu berarti. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau orang mati karena hal-hal seperti itu, kalau dia dalam keadaan beriman, tawakal sama Allah, maka dia husnul khatimah. Iya. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Tadi apa Pak? Kayaknya mau nanya apa? Apa sama pertanyaannya beliau? Tadi kayaknya Bapak mau nanya. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Tadi tentang fase kehidupan yang 3 fase tadi ya. Yang pertama di dunia seperti kita rasakan jasad dan roh. Iya. Dan di akhirat dari hadis-hadis Nabi dikatakan jasad dan roh. Yang ingin saya katakan di alam barzah itu apa jasad dan roh juga? Taib. Ruh, kalau di alam barzah itu roh. Ya, cuman yang mendapat nikmat itu roh. Roh, ya, itu yang lebih sahih walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia jasad juga kena. Tapi begini, wallahu alam, apakah di alam barzakh itu ada bentukan jasad lain kita nggak tahu. Ya, tapi yang absolutely pastinya roh. Adapun jasad yang dimaksud Pak, ini jasad yang gini loh. Kita kan melihat jasad itu kan materi fisik yang konkret ya, seperti ini. Ini kan alam dunia Pak, gitu loh. Nah, ketika misal dimasukkan ke dalam kubur, apakah jasad itu masuk ke dalam alam barzakh? Enggak, dia di alam bukan di alam kubur. Ketika kita masukkan ke dalam kuburan, apakah setelah itu dia jasad ini ada di alam barzakh? Faham enggak Pak pertanyaannya? Enggak, dia masih dikubur di alam dunia kita. Makanya gali kemudian mau hangus lah, mau apa, itu jasad duniawi, bukan barzakhi. Makanya ketika ada seseorang dia mungkin beraroma harum, pas udah digali lagi harum misalnya, atau masih awet misalnya, atau gosong misalnya, itu nggak bisa menjadi vonis bagaimana dia di dalam barzakh, nggak bisa. Karena ada ceritanya kayak gitu. Bukan gambaran. Bukan. Tapi bisa indikator, cuman kita nggak bisa memastikan Pak. Misalnya tiba-tiba baru setengah jam dikubur, dibuka udah gosong. Ya mungkin itu indikator dia dapat azab kubur mungkin. Tapi kita nggak bisa menerawang itu. Karena yang tampak di kita adalah fisik materi duniawi, makanya masih bisa dipegangkan. Begitu. Nah, di alam barzakh itu sendiri alam roh. Apakah di situ nanti ada jasad yang material di alam barzakh? Itu Anda nggak tahu, wallahu a'lam. Hanya saja roh itu mengalami sakit dan nikmat sama. Roh itu mengalami sakit dan nikmat, Pak. Sama kayak alam dunia. Roh itu mengalami itu. Ya di alam dunia aja kita tuh ngerasain, Pak. Sakit dan nikmat. Nah, kayak ngerasain. Sakit jiwa, kenikmatan jiwa, kita rasain itu. Iya. Dan nikmat kubur, azab kubur itu. Ya itu di alam sana lah. Bapak kalau misalnya mau tahu lebih jelas, nanti insya Allah dapat. Insya Allah. Ya, sama. Saya juga pengen tahu juga, tapi jangan sekarang. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita beramal soleh dulu deh. Ya nanti insya Allah. Makanya kata Nabi SAW ketika di alam barzakh itu nanti akan ada, kalau kita ahli beramal soleh, akan ada seorang pemuda datang berbentuk wujud manusia dengan wajah yang baik, dengan aroma dan keindahan gitu. Siapakah engkau, kata mayit ini, siapakah engkau seperti datang membawa kebaikan gitu. Aku adalah amal solehmu. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu akan menjadi perwujudan konkret di alam barzakh, di alam ruh nanti.
Apakah itu berupa fisik konkret? Itu sekali lagi kita nggak tahu kecuali nanti kita ngalamin sendiri. Begitu juga dengan orang kafir dan ahli maksiat. Akan datang bentukkan yang buruk sekali. Kata dia, aku adalah amalan burukmu di dunia. Maka amalan buruk di dunia atau amal saleh di dunia itu akan menjadi perwujudan konkret di alam barzakh dan di alam akhirat. Semua itu akan gitu. Iya, di alam barzakh ya seperti itu bentuknya. Apakah berupa fisik, berupa bisa dipegang, itu Allah alam, nanti rasakan saja. Kalau di alam akhirat, iya, amalan-amalan itu akan berupa berbentuk fisik, makanya akan ditimbang juga amal-amal itu nanti. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Tapi fisik jasmani manusia yang kita kubur itu bukan alam barzakh. Jadi kalau Bapak belek 6 meter ke bawah terus, apakah itu alam barzakh? Enggak, Pak. Ya, Pak ya. Jadi kan ada pemakaman kuburan, banyak kuburan tuh. Digarap semua kuburan. Digaruk sama apa diangkatlah bumi itu, misalnya apa bagian tanah itu diangkat sehingga mayit-mayitnya tuh kelihatan gitu. Apakah Anda sekarang sedang di alam barzakh? Ya enggak. Ini tetap alam dunia, alam kita gitu loh. Sekarang kalau seseorang tidur di dalam kuburan, 2 hari aja itu, siapin makan minum di situ, sama oksigen buat ke atas. Nanti ada selangnya ke atas kayak septic tank gitu kan. Nah, apakah Anda sedang di alam barzakh? Tidak, Anda di alam dunia. Iya, masih di bumi, alam dunia. Gitu. Jadi kalau mau pastinya di alam barzakh nanti Pak, rasain sendiri ya insyaallah. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi ke saya nanti bagaimana ya. Ini nanti kita masing-masing akan merasakan. Tapi semoga Allah Ta'ala berikan kenikmatan pada alam barzakh kita insyaallah. Amin. Ya begitu Pak. Baik. Cukup insyaallah sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairul jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.